Sebelum kerja, kita ada istilahnya perilaku hygiene, Pak. Jangan pernah menyentuh karkas atau daging terbuka seperti ini dengan tangan kosong. Tangan kosong itu tanpa alas. Kita gunakan glove. Ya, baik. Kita pakai APD. Ini namanya APD, alat pengaman diri. Karena kalau nggak kita pakai pengaman, Pak, nanti akan terjadi kontaminasi silang. Kontaminasi silang begini. Daging bisa jadi ini daging yang bermasalah, mengkontaminasi kita. Atau kita yang bermasalah akan mengkontaminasi daging. Kan ada yang menuruni daging ambil sambil bengek gitu. Ya kong kita tempat mati memang. Mau cuci kurang aja, kontrakan 50 ditungguin. Mau mandi. Jangan, makanya pakai glove. Oke, sudah tidak ada kepala, kaki bawah, buntut, kulit, isi buntut enggak ada. Oke, badan ini kurang bersih, tapi yang nggak apa-apa. Ya, teman-teman, ini karkas domba tadi ya. Domba. Saya pikir kalau menangani domba kita nggak ada kesulitan. Karena kalau membaca domba itu per anatomi, ya, mengambil kakinya kan gitu. Nggak ada domba kambing dikeset dagingnya. Komplit kucing nanti. Nah, domba puyuh, puru, ya kan? Kambing puru, dagingnya dipeletelin, ya habis. Kucing komplit, ya kan? Nah, ini kita anggap karkas sapi, oke? Kita anggap karkas sapi sama ya? Ini punya seperti ini. Baik. Sebelum kerja, kita ada istilahnya perilaku hygiene, Pak. Jangan pernah menyentuh karkas atau daging terbuka seperti ini dengan tangan kosong. Tangan kosong itu tanpa alas. Kita gunakan glove. Ya. Pernah kerja di Belanda pakai glove? Wow, paling pas kerja bengkong aja tangannya. Bengkong. Tahu bengkong? Tahu bengkong? Sunan. Bantuin bengkong. Besok Idul Adha yang megang daging langsung terbuka seperti ini wajib pakai sarung tangan. Tapi sarung tangannya nggak boleh yang berbulu. Coba. Yang sebelah sini semua. Pakai handphone. Nih, sarung tangan seperti ini nggak boleh. Kenapa? Nempel bulunya. Ini buat merubuhin sapi tadi Bang Jajat boleh. Ini murah, Pak. Ya kan? Loh, oke. Tetangga lagi bangun rumah embat bisa. Gratis. Mas, yang bekas semen sini. Ini anti sayap. Kalau di Juleha perlu nih anti sayap, barangnya ada di depan. Ya, ini kalau kepotong tangan sampai ke sini nggak robek, kalau di sini robek. Tapi tergantung kalau isi belum diperpanjang sih nggak tembus. Isi ulang, makanya isi ulang isi belum yang itu tembus, expired seminggu. Belum kepatius. Yang begini boleh, tapi tidak disarankan tetap. Kenapa? Nanti darah dan air menyerang. Nanti yang masalah tangan kita. Pas dibuka keriting kaki penuh darah. Kalau kita nggak luka, ada luka masuk. Darah banyak bakteri nggak? Nah itu nggak boleh. Yang ini juga untuk baca tidak direkomendasikan. Yang ketiga yang model begini boleh nggak? Nggak sama yang tadi ya. Yang boleh yang kayak apa? Latex. Ya, baik. Kita pakai APD. Ini namanya APD, alat pengaman diri. Karena kalau nggak kita pakai pengaman, Pak, nanti akan terjadi kontaminasi silang. Kontaminasi silang begini. Daging bisa jadi ini daging yang bermasalah, mengkontaminasi kita. Atau kita yang bermasalah akan mengkontaminasi daging. Kan ada yang menuruni daging ambil sambil bengek gitu. Ya kong kita tempat mati memang. Mau cuci kurang aja, kontrakan 50 ditungguin. Mau mandi. Jangan, makanya pakai glove. Sebelum pakai glove, aksesoris lepas. Kalau dari besok kerja Idul Adha, ini jam tangan lepas, cincin lepas. Ya, pacar jangan. Kita pakai glove, oke? Ada yang udah pernah
Masa ginian belum? Wajib pakai glove karena kita melindungi diri kita dan daging yang akan kita boning. Karena gini Pak, kita mesti menyediakan daging itu penuh dengan hygiene, bersih. Gimana kalau nempel kotoran? Kan gitu. Kita main raup lagi. Coba sapi lagi hidup, berak di tempat karantina. Bang, bersihin tai sapi. Wah, tapi begitu udah ada di tanah, kasih dulu ada. Bang, udah tainya main raup lagi. Kan gitu. Nggak boleh, karena itu kotoran, feses tentunya akan berbahaya bagi diri kita. Ya, kan yang bilang aman. Senang ya? Oke. Beli di Shopee 50.000 buat satu. Enggak, satu kali. Nah, ya. Seperti ini. Oke. Yang kedua, mesti pakai sepatu boot karena biasanya di area penyembelihan atau daerah bonek itu mudah juga. Gitu. Jangan dibiasain pakai sandal jepit apalagi nyeker. Karena kadang-kadang teman-teman suka lalai, suka lari, apalagi bagian penyembelihan wajib pakai sepatu boot. Yang ketiga, kita mesti pakai apron. Tahu apron? Celemek. Ya, betul, celemek. Ini apron Pak. Nah, besok pakai begini Pak, diketawain orang kampung. Nggak biasa, sama jiwa. Ngapain itu? Pakai jas hujan. Benda orang sunat. Ya, nah seperti ini Pak. Nah, bisa. Tapi kalau panjang, gitu, cuma panjang aja ini. Ya, jalan-jalan. Ini lega. Mau kondangan aja? Ya, lakan lebaran itu pakai baju baru ini. Lebaran ya? Pernah begini gila enggak? Besok pakai. Lah bener. Jangan bangga hiburan baru enggak, Pak. Betul. Oh, saya dulu ya melihat gambar darah-darah kayak keren, Superman. Begitu kita tahu nggak boleh. Ya, itu darah najis, betul? Kan kita mau sholat kita. Betul nggak? Baju bawa atuh, mau sholat, alasan emang kalian dulu nggak sembahyang. Kotorkan, emang itu mau ngajak kerja jadi direktur bank. Potong pemutaran, bawa baju ganti. Makanya saya minimalisir dengan apron. Oke. Saya minta bantuan volunteer ya, yang mau bantuin saya megangin. Ini kan karkas nggak bisa kalau kondisi tidur, mesti terentang. Boleh? Siapa jadi volunteer? Ya, boleh. Pak, kasih apronnya sama Bang Aji boleh pegang. Pakai dulu. 40.000. Itu kaos kurban, panitia kurban, pagi rebutan orang. Itu nggak? Gue. Begitu jawab. Jadi tangkap itu dicopok. Mana tipis, pendek. Coba besok hari besoknya ada yang mau jadi pakai baju kurban ada? Malu ada bacaannya panitia kurban kan ada tuh. Betul nggak? Padahal 40.000. Tapi coba lihat, apron buat keselamatan kita murah Pak sekali pakai. Ini selembarnya cuma 1.000. Kalau beli satuan di Shopee, saya promo aja nih, linknya nanti di sini. Ingat Senin harganya blok sama 5.000 sepasang. Coba lihat, ini coba diperhatiin. Ini kalau besok panitia kurban berpakaian seperti ini, ya, mudah gila Pak. Apa yang ngomongin? Apa yang dinilai? Kayak gini bagus ya Masjid Al-Istiqomah, udah perilakunya berubah. Dia merasa nyaman hewan kurbannya ditangani dengan baik, bukan cuma begini doang bagus, tapi penanganan dagingnya baik dan dipastikan diterima oleh juga baik. Begitu. Ya. Susah. Ya makanya pakai dari sekarang biar kita udah pakai. Tiga hari ini, aku udah lupa terbuang. Oke, alat pelampang kurang, ya makanya kecilan. Jempol sebuah kali. Lu pakai gajah yang Enggak, ini kurang apa? Makanya pakai alat saya nggak apa-apa kita pakai. Oke.
alat khusus untuk belah empat. Tapi kalau untuk motong-motong tulang kecil boleh, tapi dipegangin sama orang tulangnya. Nanti ada alatnya yang untuk motong tulang itu namanya cutting off test. Kan kita perlu yang retak tulang. Apa video? Retak daging itu pakai pisau. Retak tulang. Mesin. Ya, saya 33 sapi itu nggak cincin. Ya, tulang masih dipencak juga, nanti pakai mesin. Kalau nggak kena nampak, gitu kan? Baik, ini namanya alat micro cutting. Ini paling murah 900.000, paling mahal saat ini ya 1,4, karena beli udah tinggal Amin 3. Oke, masalah, habis itu lakarannya. Kalau mau masuk ke Cina nggak apa-apa ya. Ambil langsung di Cina. Ya, kalau di Shopee ini saya pernah beli cuma 900.000. 900.000 bisa kita pakai 5 tahun, 10 tahun. Paling bilang itu di penyimpanan plastik doang. Ya kan? Kan biasanya begitu ya. Nah, matanya nanti seperti ini Pak. Kita mesti ganti matanya merek Bos. Ya, ini yang panjangnya 8 feet atau 20 cm. Kenapa? Karena untuk sepanjang ini seluruh jenis sapi itu udah dibelah dua atau dibelah 4 tulangnya. Mata dari dia ada bawaan tapi pendek cuma 15 cm. Tapi kita mesti ganti. Ini 55.000, ini 900 sejuta. Ya, nah kan proyek Eko berapa sih bayarannya? Eko, dapat 4 juta. Iya. Bayar sekarang kan punya. Jangan ini masa punya. Ya, cara masaknya begini. Ini cuma diputar doang gitu. Putar, masukin matanya. Tinggal kunci. Ini cuma diputar doang matanya. Nanti tinggal putar, ini matanya ini masuk. Lepas. Nah. Cara kerja reciprocati itu nggak muter. Dia maju mundur kayak gergaji. Kalau gergaji kayu serpihannya dari mana? Serpihan. Bawah ini sama. Dia ada serpihannya, tapi mikro, kecil. Ketimbang kita nampak, betul? Nah, powernya ini 750 watt. Jadi kalau musola hubungi PLN, kilos. Musola tahu nggak kenapa nggak ada AC? Wattnya beneran. Kor. Iya. Besok kalau ada yang biar pro mesti beli extension, kabel extension di mana? Misalnya motongnya di Sasak Panjang. Oh, powernya Jakarta Timur. Dari kabel ke sini. Dua kali gitu, ya. Nah, ini megangnya begini doang. Nanti ini ada tombol power, ini kan bekerja. Seperti itu. Pegang pegangnya. Pegang. Bapak aja ini yang mana aja pegangnya. Jangan pegang power. Tangan satu dulu. Berat apa enggak? Hah? Berat. Kalau merek Bos itu 5 kilo, 5 kali ini. Merek Makita sama 5 kali ini. Ini kalau 2 tangan juga, 2 tangan. 2 tangan yang satu di sini. Masih berat? Nah, begitu. 30 ekor kita berapa kayak lagi ini Pak, ringan menampak. Berapa banyak nampak 30 ekor? Berapa banyak itu benaran? Kalau 5 bisa, kali 2,5, oh juga 50, lebih tinggi. Ya kan? Begitu beli tidak berapa. Ya, ada yang teknik seperti ini, ada bagian-bagian yang tekniknya satu tangannya, saya kebot, kedua saya kebot. Kau kebot tidak itu apa? Kiri dari kalau itu kan kadal. Terserah mau tidak kadal, cuma tidak. Mana kidul lo? Ada kidul. Ya, ada begini, jadi tinggal nanti tekniknya. Oke. Sekarang kita ngadepin nafas kita taruh dulu ini. Saya minta volunteer pegangin boleh? Oke. Ini ibaratnya seperti ini ya. Nanti udah cukup dulu, biar saya sini dulu. Nanti kita akan ketemu, oh ya, ada alat untuk kita memotong itu perlu ada pisau, betul? Nah, coba boleh skema itu sama ini. Nah, seperti ini.
Ini juga perlengkapan kita besok Idul Adha Pak, penting. Gunakan pisau atau pisau dan ada sarungnya, scabbard. Ya kalau nggak pisau sarung biasa gitu ya. Sarung ini kita pasang dulu. Nah, kalau saya pakai rantai bukannya galak, saya buka, saya rantai yang buka, biar keren aja. Bukan anak pang ya Pak. Hari gigit, ada dan juga enak tuh, betul nggak? Jadi kalau di benceng itu pantas nggak? Pantas. Jadi orang nggak rugi. Ya, saya ngambil pisau di sini. Ntar kalau udah istirahat di sini, bisa. Oke, baik. Kalau jenis pisaunya jangan pakai pisau yang lebar, itu pisau dapur. Cari pisau-pisau yang ujungnya lancip kayak begini, karena nanti akan bisa bermanuver di dalam daging dan tulang. Gitu. Oke, baik. Pertama, dalam kondisi seperti ini, isi perut sudah keluar. Di tengah ini apa nih? Ini apa nih? Tiga. Ini mana daging? Kleredan. Mulai dulu. Sampainya kleredan. Ini kan dinding perut. Oh, dinding perut nih. Dinding perut. Kalau bahasa Bacer namanya flank. Kalau ente ke pasar namanya samcang. Udah pakai dinding perut. Ya. Ini yang melapis perut Pak, kalau kita ngeset kan begitu ngeset. Itu dinding perut. Oke? Di sini ada paha belakang, di sini ada iga. Oke? Nah, dinding perutnya ini kalau sapi udah keluar nih isi perut, kan berarti udah dobrak. Ya, kalau masih menutupi, ini udah terbuka nih kayak gini. Usahakan terbuka seperti ini. Kalau misalnya masih menutupi Pak, kita potong aja. Kita potong supaya ini terbuka begitu. Sampai mana? Mulai dari paha mentok ke sini nih, ke tulang pinggang, ya, mentok di sini. Nah, ini juga bisa sampai ke tulang iga. Ini kan kanan kiri masih ada nih. Nah, ini kita potong dulu supaya gampang kita belah empatnya. Gitu. Toh, ya. Ada tempat buat lagi nggak? Lagi ambil ya. Kalau nggak saya punya plastik. Ya pilihan sebenarnya. Mau ente nyati atau ane bawa pulang nih. Kalau plastik ada siap, Bang Yus. Oke.